Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Detektif Aceh. Pada video kali ini, kita akan bahas tragedi Pintosa Tiro. Sebelum mulai, ada baiknya share rahmatullah berlangganan terlebih dahulu di channel ini, karena itu menjadi penyemangat buat kami untuk terus memberikan info menarik kepada masyarakat luas. Tragedi Pintosa yang terjadi di Tiro, PD, satu dari sekian banyak tragedi lainnya yang terjadi di Aceh pada masa Dom. Ini menjadi sejarah kelam bagi masyarakat Tiro, bagaimana mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh oknum aparat. Tiro adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Pidi. Ketika nama Tiro disebutkan, semua orang pasti akan teringat kepada pahlawan Aceh, Tengku Cik di Tiro, dan sang proklamator gerakan Aceh Merdeka, Tengku Muhammad Hasan di Tiro. Mengutip dari ajnn.net, di Kecamatan Tiro terdapat satu lokasi yang paling dikenal, yaitu Pintu 1 atau dalam bahasa Aceh disebut Pintosa Tiro. Pintosa Tiro adalah sebuah pos penjagaan. Pintosa Tiro tersimpan tragedi yang sangat mengerikan dan menyedihkan. Saat Aceh berstatus daerah operasi militer sejak tahun 1990 hingga 1998. Pintosa Tiro adalah salah satu pos TNI di Kecamatan Tiro. Menurut sumber, dulu dari tahun 90 hingga 98, di Pintosa itu ada gedung dari PT Pabrik Istaka Karya yang dijadikan pos tentara. Mengutip dari kumparan.com, ketika tentara dengan sandi operasi jaring merah menempati gedung pekerja PT Istaka, warga mulai mendengar teriakan orang minta tolong. Saat itu tidak ada yang berani mengecek ke dalam bangunan tersebut. Belakangan, warga dan pekerja mengetahui ada perlakuan tidak manusiawi di dalam gedung itu. Ini terlihat saat tentara mengeluarkan warga yang ditahan karena dituduh anggota atau membantu GAM dari bangunan pada siang hari. Di luar, tahanan tersebut dijemur dan dipukul. Orang-orang yang ditahan dan diperlakukan seperti itu adalah warga sipil yang dicurigai anggota atau membantu perjuangan yang digagas oleh Tengku Muhammad Hasan Tiro. Jika sudah ditangkap dan dibawa ke pos Pintosa Tiro, tak ada yang dilepaskan tanpa mendapat perlakuan tak manusiawi dari mereka. Bahkan, tidak sedikit yang pernah dimasukkan ke pos itu, hingga kini tidak diketahui di mana pusaranya. Tahun 1990 adalah tahun yang sangat mencekam di Tiro. Kalau sudah dibawa ke sana, tidak ada cerita pulang lagi. Kalaupun pulang, itu sudah menjadi jenazah, ungkap salah satu sumber. Masih melansir dari kumparan.com yang mendapat informasi dari seorang wanita yang pernah mendekam di pos Pintosa. Ia dijemput tentara dari rumah pada suatu siang pada tahun 1997. Perempuan paruh baya asal Kecamatan Tiro itu dituduh menyuplai pasokan logistik untuk pasukan gerakan Aceh Merdeka. Ia lalu diboyong ke pos Pintosa. Ditahan di kamar tahanan perempuan. Saban pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dia dibawa ke ruang pemeriksaan. Di sana terdapat balok, rotan besar, dan alat setrum listrik. Ia mengaku pernah ditelanjangi dan disetrum beberapa bagian tubuhnya. Wanita tersebut berada 3 bulan di pos Pintosa. Ia kemudian dibebaskan setelah tentara yakin dengan jawabannya yang tidak terlibat gerakan perjuangan tersebut. Hal serupa yang terjadi di gedung tersebut berlangsung terus-menerus sampai berakhir saat pemerintah Indonesia mencabut DOM pada 7 Agustus 1998. Lalu menarik tentara operasi jaring merah dari Aceh. Ketika tentara dipulangkan, pos Pintosa kosong. Masyarakat yang marah dan takut ditempati lagi oleh tentara, kemudian membakar gedung tersebut. Setelah dibakar, bangunan beton dirobohkan hingga rata dengan tanah. Nah, syarah mutua, begitulah kisah pilu kita pada video kali ini. Koreksi bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video berikutnya.